Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan, kembali lagi di Dosen HYP Channel. Di sini saya akan mereview sedikit film yang berjudul Gi. Film ini diadopsi dari kisah hidup Soo Ho-gi yang tertuang dalam buku catatan hariannya, yang saat ini dibukukan menjadi catatan seorang demonstran. Pemuda bernama lengkap Soo Ho-gi adalah seorang yang berpendirian kuat, pendiam tapi kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh siapapun. Dia adalah seorang pemuda yang bercita-cita akan merubah negeri yang semakin kacau ini. Dia dikenal sebagai pemuda yang kritis dalam melihat ketidakadilan di negeri ini, terutama pada masa pemerintahan Soekarno. Gi kecil dan dibesarkan di kawasan Kebonjeruk, Jakarta. Di masa kecilnya, ketika dia masih duduk di bangku sekolah, dia dikenal sebagai anak yang kritis dalam memprotes dan menentang pendapat orang-orang di sekitarnya yang berbeda dengan pendapatnya, bahkan dengan gurunya sendiri. Dia dikenal sebagai orang yang keras kepala, berpendirian teguh, dan mempunyai alasan atas segala gugatan dan aspirasinya. Di balik sifat yang kritis, dia adalah seorang yang hobi menonton film, mendaki gunung, membaca dan menulis artikel, yang tulisannya sering dimuat di berbagai surat kabar dan sering membuat siapa yang membacanya terpengaruh akan ide dan gagasannya. Ketika beranjak menjadi mahasiswa, saat semua orang disibukkan oleh organisasi, Gi tidak terlalu disibukkan olehnya. Dia asik dengan hobinya, yaitu menonton film dan mendaki gunung. Padahal di kampus, dia dikenal sebagai orang yang aktif dalam melancarkan berbagai aspirasi, gugatan, dan pendapat mengenai kondisi negara yang semakin kacau ini. Namun ia hanya seorang demonstran yang tidak menduduki posisi penting di organisasi. Dan itu tidak lantas membuatnya diam saja. Gi terus melancarkan aspirasi, gugatan, dan pemikirannya. Bagi dia hanya itu sementara yang dapat melakukan perubahan dalam memperbaiki kondisi negara yang semakin kacau. Dia adalah pemuda yang menganggap politik sebagai idealisme, berbeda dengan mereka yang menganggap politik sebagai alat atau sarana dalam memperoleh harta dan kekuasaan. Pantaslah disebut sebagai politik kotor, tidak memperdulikan bagaimana kondisi rakyat yang semakin melarat. Sampai pada suatu saat, ia bertemu dengan Han, teman akrab masa kecilnya. Ironisnya, ternyata Han adalah seorang yang terikat dengan PKI. Dia mengajak Gi untuk bergabung dengannya, tapi Gi menolak. Baginya, semua organisasi dan gerakan membawa pada kebaikan dan perubahan, tapi tidak untuk komunisme. Gi pernah berkata pada Arif kakaknya, "Akhir-akhir ini saya selalu berpikir, apa gunanya semua yang saya lakukan ini? Saya menulis, melakukan kritik kepada banyak orang yang saya anggap tidak benar. Makin lama, makin banyak musuh saya, dan semakin sedikit orang yang sependapat dengan saya. Dan kritik yang saya lancarkan tidak mengubah keadaan. Jadi apa sebenarnya yang saya lakukan? Saya ingin menolong rakyat kecil yang tertindas, tapi kalau keadaan tidak berubah, apa gunanya kritik saya? Kadang-kadang saya merasa sangat kesepian." Dalam suasana inilah, Gi meninggalkan Jakarta untuk pergi ke Gunung Semeru. Di puncak gunung tersebut, Gi meninggal pada tanggal 16 Desember 1969. Salah satu fatwa yang pernah dikatakannya adalah, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Belajar dari seorang Gi yang memperjuangkannya dapat dikenang sepanjang masa, yang semangatnya harus dimiliki setiap pemuda bangsa yang cinta akan keadilan dan keharmonisan, yang senantiasa berkorban untuk negara dan rakyatnya demi mencapai Indonesia yang aman, nyaman, dan sejahtera. Sekian video review dari saya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, and share.